Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa kembali bersama Bu Asia. Tetap semangat dan tetap optimis meskipun kita cuma belajar dari rumah. Ingat, selalu gunakan masker saat berpergian, cuci tangan sebegera mungkin, dan tetap jaga jarak. Oke, kita lanjutkan pelajaran IPA kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Newton. Nah, pertemuan selanjutnya yaitu sistem gerak. Sistem gerak ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada tumbuhan, dan sistem gerak pada hewan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas yaitu sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah rangka. Rangka tubuh manusia tersusun atas tulang beraneka bentuk yang saling berhubungan. Jadi, tulang adalah bagian-bagian yang menyusun rangka manusia yang mempunyai beberapa fungsi, di antaranya memberi bentuk dan ukuran tubuh, membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan, tempat pelekatnya otot, bekerja sebagai pengungkit, sebagai penyongkong berat badan, melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru. Kemudian tempat pembentuknya sel-sel darah dan sel-sel imunitas tepsum tulang. Kemudian yang terakhir sebagai penyimpan kalsium. Nah, rangka tubuh manusia dapat kalian lihat pada gambar berikut. Nah, tampak depan di sana ada tulang tempurung kepala, terdapat pada tulang tengkorak, kemudian ada tulang wajah, tulang selangka, dan seterusnya. Nah, ini merupakan rangka tubuh manusia. Kemudian yang selanjutnya rangka manusia itu terbagi menjadi 2, ada rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial itu terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang itu terbagi menjadi 2, ada bentuk tulang dan jenis tulang. Bentuk tulang itu terbagi menjadi 4, ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Nah, kalau berdasarkan jenis tulang itu ada 2, tulang rawan dan tulang keras. Tulang tengkorak manusia. Nah, ini tulang tengkorak manusia terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang pipi. Tulang belakang manusia itu terdiri dari tulang atlas, 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Kemudian ada tulang kelangkang dan tulang ekor. Nah, ini biasanya bagian bawah kita. Kemudian ada tulang dada dan tulang rusuk manusia. Ada kepala tulang, ada dada badan, tulang dada, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya tulang bahu manusia. Tulang bahu terdiri dari tulang selangkang dan tulang belikat. Nah, ini ada tulang bahu, tampak dari depan itu ada tulang selangkang dan tulang belikat. Kemudian kalau dari belakang itu terdapat tulang selangkang dan tulang belikat. Bedanya di sana, perhatikan pada gambar itu. Nah, kalau tampak dari belakang itu tulang belikat, ada semacam daging. Kalau tampak dari depan itu seperti tulang-tulang yang berenggangan. Itu perbedaannya. Tulang selangkang ada sepasang yang terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tulang selangkang menghubungkan bahu dengan tulang dada bagian hulu. Tulang belikat ada sepasang juga yang terletak di antara kanan dan kiri. Kemudian ada tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas ini dapat kalian perhatikan pada tangan, misalnya tangan sebelah kanan, mulai dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta,
tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan tulang anggota gerak bawah itu berarti dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki, serta tulang telapak kaki dan jari kaki. Berarti kalau dari tulang anggota gerak atas berarti dari bahu ke tangan. Dari bagian lengan itu sampai ke jari. Sementara tulang anggota gerak bawah berarti bagian bawah kita, mulai dari paha sampai ke jari kaki. Nah, itu tulang anggota gerak bawah. Nah, ini kemudian ada tulang panggul. Nah, tulang panggul di sini terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan, dan ada yang disebut dengan asetabul. Nah, ini terdiri dari dua macam, yaitu dua tulang usus, dua tulang duduk, dua tulang kemaluan. Nah, ini yang bergabung menjadi satu. Berarti ini bagian pinggul sampai kong. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk tulang pada manusia. Nah, ada tulang pipa, tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan tulang pendek. Tulang pipa ini disebut karena bentuknya seperti pipa, yaitu bulat, memanjang, dan tengahnya berlubang. Nah, ini misalnya dari bagian tulang lengan kita. Ini disebut dengan tulang pipa. Kemudian ada tulang pipih. Tulang pipih ini berbentuk pipih karena di dalam tulang pipih terdapat sumsum merah. Sumsum merah merupakan tempat pembuatan sel darah dan sel darah putih. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat, tulang panggul, dan tulang dahi. Nah, ini berbentuk pipih. Kemudian ada tulang pendek. Tulang pendek yaitu berbentuk bulat dan pendek. Nah, sehingga disebut ruas tulang. Di mana di dalam tulang pendek ini terdapat sumsum merah. Tulang pendek adalah ruas-ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Karena bentuknya yang bulat dan pendek. Ini adalah tulang pendek. Nah, kalau yang tulang tidak beraturan itu berarti terdapat pada bagian tengah badan kita. Artinya tulangnya tidak beraturan. Kemudian bagian-bagian tulang pipa. Nah, ada di sana yang disebut dengan epifis, metafis, diafise, dan epifise. Selanjutnya adalah sendi. Sendi itu terbagi menjadi dua, yaitu komponen penunjang sendi, di mana terdiri dari ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hialin. Kemudian tipe persendian. Ada yang disebut dengan diartroposis dan ada yang disebut dengan sinartroposis. Diartroposis terdiri dari sendi peluru, yaitu persendian yang dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya gelang bahu dengan tulang lengan atas, persendian antara gelang panggul dengan tulang paha. Nah, sendi ini dapat membentuk gerakan paling bebas di antara sendi-sendi lain. Kemudian ada sendi putar, yaitu persendian yang dapat digerakkan secara berputar. Contohnya antara tulang leher dengan tulang atas, persendian. Kemudian antara hasta dengan tulang pengumpil. Tipe persendian ini memiliki prinsip kerja ujung tulang satu yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya yaitu persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Kemudian yang selanjutnya sendi pelana, yaitu persendian yang dapat digerakkan ke dua arah. Contohnya persendian pada gerakan ibu jari dengan persendian antara tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan. Nah, sendi ini merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu
muka, belakang, dan ke samping. Contohnya pada pangkal ibu jari. Nah, jadi ibu jari kita bisa kita gerakkan ke samping, ke kanan, depan, belakang. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel yaitu persendian yang dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya persendian antara tulang paha dengan tulang betis. Nah, persendian antara tulang lengan dengan tulang hasta. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Nah, contoh sendi engsel yaitu sendi pada siku-siku. Kemudian lutut dan jari. Kemudian yang terakhir ada sendi luncur. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tipe persendian sinatrogosis. Terdiri dari sinkondrosis dan sinfibrosis. Selanjutnya jenis otot. Yang pertama adalah otot rangka. Kenapa disebut otot rangka? Karena jika irisannya dilihat dengan mikroskop, sel otot tersebut tampak seperti daerah gelap dan terang yang tersusun secara berselang-seling atau lurik. Karena melekatnya pada rangka, makalah otot ini disebut dengan otot rangka atau juga disebut dengan otot lurik. Ciri-ciri otot lurik ini diantaranya berbentuk silindris dan memanjang, warna lurik, intinya banyak dan letaknya di tepi, kemudian bekerja secara sadar, cepat merespon rangsang, letaknya melekat pada tulang. Kemudian yang selanjutnya otot polos. Jika diamati dengan mikroskop, sel-sel otot ini tampak polos dan tidak bergaris melintang. Makanya disebut dengan otot polos. Otot polos ini banyak dijumpai dalam organ dalam, misalnya pada usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Nah, ciri-cirinya berbentuk gelendong, ujungnya meruncing dan tengahnya menggelembung, kemudian warnanya polos, intinya satu, letaknya di tengah, kemudian bekerja secara tidak sadar, kemudian lambat merespon rangsangan, kemudian letaknya dinding usus, pembuluh darah, dan saluran kelamin, serta dindingan rahim. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung terdapat pada jantung pastinya. Struktur otot jantung sama dengan otot lurik, yaitu bergores melintang. Tetapi sel otot jantung bercabang. Jadi beda. Kalau otot rangka atau otot lurik tadi, dia cuma bergaris melintang. Tapi kalau otot jantung, dia juga bergaris melintang tetapi bercabang. Ciri-cirinya yaitu berbentuk silindris dan bercabang. Kemudian warnanya lurik, membentuk anyaman, bekerja secara tidak sadar, lambat merespon rangsang, dan hanya terdapat di jantung. Itu garis besarnya, terdapat pada jantung. Oke, gerakan antagonis pada otot. Nah, atau cara kerja otot. Nah, ini ada misalnya otot bisep berkontraksi saat kalian misalnya ngangkat barang. Maka otot bisepnya berkontraksi. Kemudian otot trisepnya berlaksasi. Kemudian saat kalian turunkan tangan kalian, maka otot trisepnya berkontraksi, sementara otot bisepnya berlaksasi. Yang selanjutnya gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, gangguan pada sistem rangka misalnya dulu di sana. Ada gangguan fisik yang disebut dengan fraktura, green stick, comminuted. Kemudian ada gangguan fisiologis, rakitis, mikrocephalus, osteoporosis. Nah, kalau osteoporosis pasti udah tahu, yaitu kekurangan kalsium. Kemudian ada gangguan persediaan, ada yang disebut dengan diskolakasi, terkilir, kemudian ankylosis dan artritis. Kemudian ada gangguan tulang belakang. Nah, ini cara duduk, skoliosis, berarti duduknya yang benar. Kifosis yang bentuknya seperti apa? Kifosis yaitu yang seperti duduknya tulang belakang membengkok ke belakang, sehingga penderita kifosis akan terlihat lebih membungkuk. Kemudian ada yang disebut dengan lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Nah, ini berarti tulang belakangnya condong ke depan, perutnya maju ke depan.
Kemudian ada subluxasi. Kemudian gangguan pada sistem otot. Nah, ada atrofi, hipertrofi, hernia abdominalis, tetanus, distrofi otis, dan lain sebagainya. Nah, gangguan pada rangka yang selanjutnya. Ada fraktura, yaitu apa? Selanjutnya gangguan pada rangka, ada yang disebut dengan fraktura, yaitu kelainan tulang. Yaitu patah tulang maksudnya. Kemudian ada yang disebut dengan rakitis. Rakitis yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium, sehingga pembentukan tulangnya tidak sempurna. Ini biasanya membentuk kaki seperti huruf O atau huruf X. Kemudian ada tulang yang mengalami osteoporosis, yaitu keadaan di mana kemampuan tulang mulai berkurang dan disertai kerusakan struktur sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Ini yang disebut dengan osteoporosis. Nah, osteoporosis ini biasanya dialami oleh wanita berusia lanjut, di mana gangguan metabolisme tulang, yaitu jika kerja sel penghancur tulang melebihi kerja sel pembentuk tulang, maka lama-kelamaan tulang menjadi keropos. Gangguan ini dapat terjadi secara fisiologis karena karena proses penuaan yang disertai penurunan hormon, kurang asupan mineral, kalsium, dan vitamin D. Kemudian ada yang disebut dengan tulang normal. Kemudian ada skoliosis, yaitu tulang belakang membengkok ke samping seperti huruf S. Ini adalah skoliosis. Kemudian ada kifosis tadi, yaitu membungkuk ke belakang. Kemudian ada yang disebut dengan lordosis, tulang belakang membengkok ke depan. Nah, ini. Nah, sekarang kita bagian akhir, yaitu latihan soal. Kerjakan soal-soal berikut di lembaran kertas. Tulis nama, kelas, beserta alamat kalian secara lengkap. Jangan kayak kemarin, cuma nama panggilan saja. Kerjakan di lembaran. 10 soal pilihan ganda. 10 soal pilihan ganda ini dapat kalian lihat pada Google Class jika kalian sudah terdaftar di Google Class. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah mengerjakan di Google Class, maka kalian tidak perlu mengerjakan lagi di lembaran. Tetapi kalau misalnya kalian sudah mengerjakan di lembaran, maka tidak perlu juga mengerjakan di Google Class. Pilih salah satu untuk mempermudah untuk mempermudah ibu sendiri. Kerjakan 10 soal ini di lembaran, tulis nama, kelas, mapel, beserta alamat kalian secara lengkap. Dan ingat, tetap semangat meskipun cuma belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dengan cara pakai masker keluar rumah, kemudian cuci tangan sesering mungkin, dan jaga jarak kalian dengan orang yang belum kalian kenal. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu lagi pada pembelajaran-pelajaran berikutnya. Dan ikutin terus channel YouTube SMPS Bina Bangsa 02, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.